gue sekarang lagi sama Ditus. Kebetulan Ditus ini desain kita ya, di kantor desain dia 3D. Kita bahas bukan ngulas sih, jatuhnya bukan ngulas, nggak ngupas, kita bahas aja. Jadi ya mudah-mudahan dari ngobrol ini lu jadi inspirasi juga buat orang lain gitu kan. Nah, sekali ya. Yoi. Semoga. Kadang-kadang kan Tuhan mengetuk kita, ya gak? Jadi gini, gue tertarik banget tuh sama lo karena yang gue tahu kan lo nggak punya background akademis seorang desain ya, terutama 3D. Ya kan 3D kan kompleks banget ya, detailnya tuh lumayan. Menurut gue, lo butuh yang diutamakan. Pertanyaan gue, lo butuh skill apa butuh kemauan? Itu dulu. Kok biar panjang ya jawabannya ya. Iya. Jadi Masa gitu? nah kan kalau itu tinggal jawabannya kemana selesai kan. Ya, gue nggak usah kasih tahu. Panjang. Tanya aja ya. Ya. Jadi dulu tuh sebelumnya gue tuh produksi. Oh, oke. Nah, terus kebetulan waktu itu pas pandemi gue kebetulan resign di kantor lama. Oke. Nah, terus gue join ke kantor baru, terus itu sebagai freelance produksi aja. Masih di dunia produksi nih. Masih di dunia produksi. Dunia produksi. Cuman habis itu gue ditawarin tuh sama bos gue yang dulu. Dia bilang, terus lo mau nggak belajar itu? Bilang, tapi gue nggak punya alat. Gue kasih nih, tapi lu mau nggak gitu? Join bareng gue. Udah, gue iyain. Nah, tersendat-sendat tuh sekitar 1-3 bulanan lah. Gue kayak tidak berjalan tuh. Bukan tidak berjalan, tapi masih meraba dunia itu. Kan baru buat gue itu. Nah, tapi gue memang udah ada ketertarikan dari desain sebetulnya dari pasca gue lulus SMA. Cuman karena nggak ada budgetnya, kayak gue nggak kuliah di desain. Nah, terus habis itu gue join ke sana, terus baru masuk, dia nggak ngajarin apa-apa ternyata. Dia nggak ngajarin, lu ngulik sendiri nih? Enggak, dia langsung kasih project. Diceburin gue. Tapi lu nggak punya basic ke desain, dikasih project langsung suruh desain. Dan kebetulan itu projectnya tuh nggak instan gitu, maksudnya nggak dalam waktu yang lama lah ya. Jadi lu punya ada spare 1-3 ada spare waktu 3-4 bulan kalau nggak salah gitu. Oke. Ya udah sembari itu gue nyari gimana sih buat terus cari tutorial segala macem. Jadi kan kalau menurut gue belajar yang paling benar dan paling cepat itu daripada lu mempelajari alat, gimana caranya nguasain alat, mending langsung dikasih kasus nih. Kasih masalah. Jadi langsung spesifik, misalkan gue mau butuh ini, terus ya udah tinggal cari alat yang bisa memenuhi itu gitu. Misalkan kalau kan biasanya pakai blender. Dulu gue sempat shifting dari Cinema 4D. Nah, kayak untuk nge-extrude tuh gimana sih kayak gitu. Gue dulu kebetulan di sana dikasih 2 monitor kan, jadi 1 monitor buat lihat tutorial, 1 monitor buat kerja. Jadi lu belajarnya itu langsung praktek ya, melihat tutorial langsung lu praktekin. Tapi lu nggak ada basic sama sekali, basicnya ya, maksud gue basic toolsnya, softwarenya sama sekali nggak ada. Cuman karena emang tertarik aja waktu itu, dan kebetulan kan pandemi, terus gue juga lagi kesulitan untuk cari kerjaan baru kan, terus kemudian tawarin itu, terus emang dari dulu tertarik sama dunia desain, seni segala macam kan, memang punya minat di situ. Terus ya udah, karena gue didorong atas kemauan dan minat yang gue suka, ya udah gue gasin aja. Pertanyaan gue nih, lu jiwa seni lu secara manual menggoreskan dari tinta atau apa, udah ada sih? Udah ada belum sih? Enggak sama sekali. Enggak ada sama sekali? Wah, lu? Ada sama sekali. Tapi paling enggak sih logikanya sih kalau gue ya, mungkin bagi orang lain mungkin beda lagi, karena emang ada kebutuhan. Memang
basic menggambar itu perlu, Betul. lah. Tapi paling enggak bagi gua, kalaupun gambar tangan nggak bagus, tapi paling enggak itu bisa jadi ringkasan dari apa yang ada di kepala kita gitu sih. Berarti kalau gue rangkumin, basic lu bener-bener nol, nggak ada tentang desain secara tools, kit, software dan lain-lain, lu nggak ada. Pure ngulik, pure ngulik. Berarti otodidak dulu ya? Otodidak. Perjalanan lu pandemi itu 2000 akhir lah. 2019 akhir, sekarang 2026 udah hampir 7 lah ya, 7 tahun lah ya Bung ya. 7 tahun. Lu merasa progres lu pasti ya makin dong, makin progres lu makin meningkat lah ya. Itu lu sehari-hari tetap ngulik atau lu akhirnya ngoprek sendiri? Kalau gua sih, kalau itu kan kayak untuk gua sampai sekarang masih menggunakan metode lama, jadi kayak untuk ngulik gua agak jarang gitu untuk melakukan itu. Tapi paling enggak gua nge-refresh mata gua dengan scrolling Pinterest lah, atau referensi lu di situ lah ya, atau Instagram yang gua follow, atau sosial media yang gua follow. Terus habis itu ya udah kayak dari situ aja, oh ternyata bisa loh bentuk diginiin tuh. Sebenarnya ini kalau gue bisa ambil sisi positifnya, sosial media itu sebenarnya kalau lu memanfaatnya dengan benar, bisa menghasilkan yang benar. Iya kan? Ya, paling nggak ada yang nyangkut lah di kepala. Kurang lebih 7 tahun nih lu. Dan gue sih kenal lu lumayan lah. Sekarang gue di sini udah mau jalan tahun keempat. Sering kerja sama kita. Jadi kurang lebih gue tahun keempat. Gue sempat bilang sama bos kita, emang gue enak nih komposisi yang sekarang gitu kan, dengan lo yang tipikal yang ngulik, lo upgrade, kita bisa brainstorm gitu. Nah, sepanjang perjalanan lu di menuju tahun ke-7 dengan ilmu yang otodidak ini, dimulai dari pandemi, lo merasa ada yang desain lo paling bagus? Banyak sih. Kalaupun ada brand, lu sebutin warna aja lah. Ada beberapa. Boleh dong, gua mau lu menanggapi atau menilai diri lu sendiri, buat gila nih desain paling cakep. Menurut gua tuh yang paling gua suka tuh yang car life insurance tuh, yang Kapal? yang draft 1 tapi ya. Iya sebelum tuh. Yang benar-benar ada daknya tuh, tapi nggak terrealisasi. Nggak terrealisasi karena ya banyak, ya itu biasa lah. Iya. Terus kedua tuh, ini random aja sih, paling ini sih yang Lenovo manufaktur kemarin tuh, yang masih pitching. Yes, betul. Manufaktur nih. Gue sih pengen kejadian itu. Gue pengen kejadian situ. Itu salah satu yang ini loh ya, istilahnya dream lah ya. Salah satu kalau pengen terwujud lah ya. Ya gue setuju karena gue tahu banget itu desainnya. Nah, dari perjalanan lu ini ke tahun ke-7 kalau hitungan kita gitu kan. Menurut lu proses yang benar sampai menjadi sebuah aplikasi desain tuh nyampe ke lu tuh gimana sih harusnya gitu? Gimana tuh maksudnya? Jadi ini, lu seorang desain, kita bergerak di dunia industri kreatif, lu cukup, gue pengen ada event si biru. Temanya tentang robot. Cukup sampai situ lu bisa aplikasiin atau lu butuh detail? Menurut lu? Kalau menurut gua ya karena hubungannya sama ini kan, gua kan sebetulnya kan sangat berkait 3D designer tuh menurut gua ya, menurut gua itu sangat berkaitan apa yang namanya tempat, venue. Jadi area, space, kayak gitu ngaruh ya. Berarti kalau di ternak lele nih atau ternak ikan pada umumnya itu kita juga perlu tahu kolam yang disediakan seberapa, terus kita bisa nyekat berapa gitu. Jadi menurut gua detail itu penting banget buat gua, dan budget itu juga penting banget. Jadi gua nggak
lari-lari kemana-mana sih untuk ngedesain. Jadi kan kadang kan kita menyesuaikan ya kan, oh budget segini, udah gue bisa bikin kayak gini. Itu juga dengan dukungan lo kan, karena gue nggak tahu pasar ya kan. Nah jadi ya udah, terus setelah itu setelah tahu itu baiknya sih gue tahu brief detail tentang kebutuhan. Kayak misalkan berapa hari eventnya atau jumlah partisipannya, kayak gitu-gitu. Ngaruhnya ke apa tuh kalau berapa hari? Kalau Berarti ke desain lo? kayak Seberapa packnya? tuh kayak misalkan ngapain gue bikin desain yang ribet-ribet atau mahal-mahal hanya untuk dipakai sehari besok dihancurin kan? Lah kan sebenarnya nggak ngaruh di lu. Ya memang nggak ngaruh, cuman kayak sayang aja. Panjang. Sayang Kan aja. kalau ngomongin itu lu ngomongin, saya ngomongin bicara Ya, uang ya, buat uang kan. Maksud gue gini, kayak desain itu kayak buat gue ya kayak minimalis aja bisa gitu loh. Ngapain harus yang heavy production kayak detailing segala macam gitu. Kalau itu cuma sehari gitu, minimal 2 hari lah gitu. Kalau menurut gue ya kayak kalau untuk sehari dengan desain yang seperti itu minimalis tapi bagus, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan dia itu 2 hari atau 3 hari kan alangkah lebih baik menurut gue. Kadang gue juga suka bikin kayak gitu kayak misalnya nih lo ngeprint ya, walaupun sebetulnya sama-sama aja ya, ngeprint cetakan terus besok cuma dipakai sehari, besoknya dibuang ya, sebetulnya sama-sama aja. Kayak perbedaan waktu itu juga pada ujung-ujungnya juga tetap akan jadi sampah ya. Tapi paling enggak gue bisa minimalisir lah gitu. Jadi kalau gua kesimpulin tadi, berarti lu mau prosesnya kan kayak pertama briefnya harus jelas. Yes. Dari mulai kebutuhannya apa, areanya seperti apa, mau dibikin ada apa aja activity-nya, sampai terakhir budget. Ini yang ideal menurut lu ya. Yes. Sampai ke lu bisa aplikasiin ke desain. Menurut lu kalau misalkan kondisinya gua balik, menurut lu ideal gak? Gua pengen lu desainin. Dari desain baru keluar budget. Ya cocok nggak sama budgetnya? Ya, makanya gue balik. Yeah. Gue balik. Jadi posisi gini. Contoh gue klien nih. Terus gue mau bikin event nih. Terus event gue temanya Satria Baja Hitam. Lu desainin deh. Jadi prosesnya lu mau desain dulu nih. Dari lu ngedesain, baru nih gue keluar budget. Baru ke kon baru kasih budget ke klien. Kalau di proses di balik itu menurut lu? Iya, gua rasa kalau misalkan ternyata sampai klien budgetnya nggak nyampe, pasti balik lagi ke gua. Beda ketika dari klien tuh memang udah menentukan gua ada budget segini, tolong dibuat ini. Nah, udah gua bermainnya di situ-situ aja gitu. Tapi kalau dia open gitu, klien open gitu. Ya kalau misalkan ternyata kita nggak tahu kan klien ternyata unlimited atau gimana. Nah kalau misalkan dia oke sama desainnya, ya kalau emang bisa mau direalisasikan ya direalisasikan. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak open nih soal budgetnya, nah masih tahu nih pokoknya bikinin aja dulu. Ya ntar pasti balik lagi ke gua. Jadi gua bikin kerja 2 kali jatuhnya. Oke, ini kenapa pertanyaan gue jadi ada 2? Karena berkaitan sama lu kalau sebagai orang kreatif lebih suka lu dilepasin sampai ide kreatif lu sesuka lu lah ya. Artinya gue lepasin ide kreatif lu baru dihargain, atau lu gue hargain dulu. Ini hargain dalam arti kutip budget ya. Lu gue kasih budget dulu baru lu berkreatif. Lu pilih mana? Lu lebih baik berkreatif dulu baru ada budget, sehingga kalau menurut gue ya, plusnya ketika lu ngeluarin ide kreatif dulu baru ada budget, lu akan lepaskan semua ide-ide lu, semua inspirasi lu, keluar lah. Baru tuh keluar budget kan. Kalau menurut gue itu lebih ada harganya. Atau lu suka yang gue punya duit 2 juta, lu bisa budget kayak apa? Itu kalau menurut gue ya, ketika ada budget terus baru ada harga, lu bisa cut tuh. Lu lebih suka mana nih? Pada akhirnya ketika misalkan nih, ketika budgetnya dilepas gitu, bebas lu mau bikin kayak gimana, gue tetap akan memberi patokan buat gue sendiri.
Karena lu nggak mau lepas banget, karena lu ngilangin kreatif lu nantinya. Ibaratnya kayak Gitu ya? ya ibaratnya kayak lu mau membuat ideation gitu, kayak bikin big idea-nya, kayak misalnya lu lagi konsep, kita lagi brainstorm terus bikin konsep segala macam. Kita kan pada akhirnya kita kan selalu mematokkan diri kan, membatasi diri gitu. Jadi kita nggak kemana-mana gitu. Kayak misalkan ada event dia maunya temanya fantasi, yang satu temanya mau teknologi, kan nggak ketemu tuh, ya kan? Udah. Bisa sih ketemu, bisa teknologi kolaborasi lah ya. Tapi kan alangkah lebih baiknya itu ketika kita membatasi diri. Jadi kita nggak ibarat tadi kolam lele. Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang kita punya, kolamnya segini, ya udah kita bermain-main di situ aja. Kalau menurut gua lebih kayak gitu. Jadi dibatasin dengan budget, oke. Malah enak gua. Tapi kalau kalau unlimited budgetnya, ya pada akhirnya gua akan membatasi diri. Berarti fleksibel. Bisa pilih dulu. Betul, fleksibel. Kondisional lah ya. Yes. Kondisional. Ngelanjutin. Menurut lo, seorang ahli di bidang 3D design. Kagak ahli. Hah? Kagak ahli. dia begini bilang gak ahli, gimana yang ahli ya? Kan Anjir. diakui bukan mengakui. Iya. Nah, butuh basicnya butuh 2D dulu gak sih? Nah, ini ada dua jawaban nih. Kadang butuh, kadang nggak butuh. Kan ada yang spesifik tuh cuma 3D gitu. Memang dia akan memikirin finishing, tapi finishing kayak misalkan HPL ataupun digital printing atau apa, cat segala macam. Ini ngomongin finishing anak 2D, ngomongin anak 2D. Anak 3D. Oh, anak 3D. Karena kan di 3D itu kan selain modeling kan awalnya tahap dasarnya, tahap awalnya itu kan modeling. Kita ngebentuk bangunannya kan, terus segala sedemikian rupa. Habis itu kan nggak mungkin kan biarin begitu aja ya kan. Ibarat kata lo habis nyemen udah begitu aja ya nggak ada finishing lagi. Iya, pasti kan lo entah itu di cat, entah itu di digital printing, wallpaper pakai HPL atau gimana ya kan. Nah jadi karena gua sebagai 3D designer itu ngebangun bentuknya dan gua tahu dimensinya berapa, gua ngebuat misalkan asetnya digital printing, finishingnya digital printing. Nah itu menurut gua dengan gua bisa 2 dimensi, ya gua nggak perlu lagi tuh untuk minta tolong siapa, tolong dong bikinin gua desain segini bukan segini ya kan. Apalagi di situ ditimpa TV lah, ditaruh ambalan lah, ya kan, kayak gitu kan, detail-detail kayak gitu kan, daripada lu ngasih tahu detailnya ke orang, nge-brief orang lagi. Alangkah baiknya lu ngerjain sendiri. Dan lagi misalkan untuk sebelum kita mengenal, kalau di matematika dasar ya kan, SD, sebelum kita mengenal kubus, itu kan pasti kita mengenal persegi dulu kan. Betul. Ya kan? Nah nanti di extrude jadi kubus ya kan. Ya gitu sih. Jadi untuk 2D sebenarnya penting banget kalau gua ya. Dan kadang juga gua suka nge-cheat. Kayak gua kadang males nih buka software 3D nih, ya kan? Karena daripada ibaratnya kayak ngebatasin diri lagi. Jadi kayak ngebatasin diri, daripada gua pakai 3 dimensi ya 2 dimensi ya, kayak ngebatasin diri dengan dengan gua ngebatasin diri jadi lebih mudah nih kerjanya. Nah baru dah gua jadi nih bentukannya, terus sampingnya lihat atau sampingnya bagusnya diginiin gitu, kanannya bagusnya diginiin gitu. Jadi mempermudah aja sih. Artinya penting lah ya, masih bisa dikategorikan lu kalau mau jadi orang 3D penting juga buat mengetahui 2D. Betul. Karena aset awal untuk jadi 3D di 2D dulu, bukan aset awal, atau salah penjelasan gua? Enggak, kan sebetulnya kan bakal itu 3D, bakal itu 2D kan basicnya tetap sama kan, desain grafis. Basicnya kalau lu kuliah tuh kan ada desain komunikasi visual. Dan gua nggak kuliah di situ kan. Ada yang lo mau tanya gak, Boy?
kan dari tadi kita kan bahas, maksud gua lu kan selama 7 tahun lah kurang lebih ya perjalanan lu desain. Selain niat atau referensi dari Pinterest itu apa sih inspirasi lu sampai kayak gue nih, jiwa gue di sini nih. Misalkan nggak sekali 2 kali lah lu nyoba mendesain, lu bisa matokin diri lu di sini nih. Apa sih inspirasi? Kalau dibilang tertarik sih, minat sih sebetulnya. Kalau lebih minat, gue kayak lebih di musik, cuman untuk itu urusan lain. Maksud gue dari awal tuh kayak emang tertarik aja gitu. Kebetulan juga di sana di saat itu juga kan pandemi kan, gue mulai belajar gigi. Itu juga karena terpaksa, gue habis resign, terus gak ada pemasukan dong. Terus gue tiba-tiba ditawarin tuh mantan bos gue, mentor gue dulu tuh, dia nawarin. Nah, gue nggak punya basic apapun di situ. Cuman karena kemauan, dan sebetulnya juga awalnya pada dasarnya tuh gue emang dari awal tuh memang suka melihat sesuatu yang bergambar gitu. Kayak dari kecil gue baca komik gitu kan, dari baca komik terus ketika mulai sosial media, dulu kan Friendster tuh suka nyari gambar, atau nonton video klip segala macam, apalagi video klip tahun 90-an. Iya. Itu bermain banget sama visual banget. Visual banget benar. Nggak objeknya udah bukan manusia ya, lebih main grafis, main 3D. Ya itu tadi di awal gue sempat ngomong gue kenapa tertarik, karena itu tadi dia nggak punya basic secara akademis tentang produksi. Jadi menurut gue inspirasi juga lah buat teman-teman yang nonton ini. Ya gue juga termasuk, gue cuman kayaknya gue balik lagi ke masalah minat. Jadi gue udah kayak gue give up juga sih, kayak gue kalau mau gue harus fokus gitu kan. Karena gue harus fokus gitu, karena ketika lu nggak fokus lu ketinggalan lah gitu kan. Nah ini menurut gue inspirasi juga. Jadi menurut gue lu bukan nggak perlu, sebenarnya perlu ya dunia akademis tuh perlu ya, akademis sebetulnya perlu, tapi belajar itu kan nggak mesti dari kuliah atau sekolah gitu kan. Itu apalagi zaman sekarang ya kan, lu bisa ngelihat di YouTube, apalagi ada AI. Nah makanya kalau ngomongin tadi Bung Ritus bilang, gue langsung aja tuh ada 2 monitor, satu tutorial, satu gue langsung praktekin. Itu bener-bener dia nggak punya guru, jadi bener-bener ngulik di eranya sekarang yang udah informasi gampang banget didapatnya ya kan. Ya cuman balik lagi, sebisa apa lo menemukan cara gitu kan. Sebisa apa lo menemukan cara, senyaman apa lo bisa melakukan belajar dengan cara lo gitu. Ya balik lagi tadi gue bilang, sosial media tuh udah banyak banget orang yang bagi-bagi ilmu. YouTube detail dari basic lo mau memulai, lo terjun ke dunia desain tuh apa aja, bagaimana aja, mau ngapain aja, lo mau bikin apa, itu ada ya Bung ya, udah termasuk lo lakukan itu ya, termasuk lakukan itu. Karena gua satu kantor, satu lingkungan sama itu, di pencapaian yang sekarang menurut gua gila banget sih itu serius ini gue bukannya ngangkat, tapi emang gue udah lihat dan gue beberapa kali udah mengaplikasikan desain dia. Nah lo kalau mau lihat di beberapa postingan gue kan banyak tuh desain state dan lain-lain, termasuk kemarin di episode 1 si Iqbal aja. Lo tau gak Iqbal, lo nyangka gak desain yang paling dia suka apa? Apa tuh? Halal bihalal. Oh iya. Halal bihalal. Itu yang nggak tahu lah ya. Yang halal bihalal menurut gua, kalau gua ngebandingin sama si biru yang imit, si ijo yang innovation itu, kan lebih bervariatif gitu ya. Tapi dia suka yang halal bihalal. Itu baliknya kepada selera sih. Selera dia di yang event si halal bihalal itu, karena menurut dia gila bentuk bootnya, layer nyala. Bahkan kayak dia bilang, ini sayang banget ya, duit segini banyak cuma dipakai sekali, desain segini bagus cuma dipakai berapa jam gitu. Itu seorang yang awam ngelihatnya, anjing ini sayang banget gitu. Cuman
Ya itu tadi gue balik lagi gue termasuk orang yang sangat terchallenge dengan desain dia, tapi gue langsung membanggakan diri ketika gue bisa aplikasiin, karena banyak banget yang kurang lebih desain dia nggak tahu nih, ini gue kepedean gue 97% mirip sama desain. Thank you. Iya gak? 97% gue nggak, makanya justru menurut gue lu mengamini itu gak selama ini? Iya. Ya, gue sebisa mungkin 97%, bahkan gue berharap 101% gue bisa. Karena apa? Di lapangan beberapa ada yang gue improve juga. Yes. Ada yang gue improve lebih gue bikin manis aja gitu. Tapi overall gue bener-bener sebisa mungkin, bahkan gue sampai prosesnya aja sampai ngedetailing. Gue nggak mau ini nanti begini, ini begini. Terakhir yang gue sempat nggak sanggupin, tapi akhirnya gue nestrai di event hijau, ada frame yang lo bikin melintir itu. Gue kan bilang nggak bisa sama lo kan, nggak bisa karena teknisnya udah menurut gue udah ini gue mau melintirin gimana ini nggak pecah. Tapi akhirnya tuh gue tertantang untuk di lapangan, gue coba. Karena apa? Sebelum gue berani untuk mencoba, gue mau tahu dulu alat yang dibawa sama si tukang. Ketika ini gagal, gue bisa revisi seperti apa, nih saksinya nih. Gue bisa revisi seperti apa, gue coba lakukan, gue pelintir. Memang retak sih, tapi karena gue bawa dempul, tukang gue bawa dempul, gue beraniin diri di dempul. Dan itu ya akhirnya gue bisa lakukan itu karena gue banyak banget desain dia yang ekstrim tapi challenge buat gue gitu. Ya sejauh ini gue puas, makanya gue tertarik banget untuk ngobrol ini. Nah, Bung, gue tadi sempat iseng nanya, pencapaian apa yang lu belum bisa wujudin yang berhubungan sama ide kreatif lu? Maksudnya gimana? Ya lu sekarang kan udah bikin desain apa segala banyak nih. Ada satu yang gue pengen banget ya, suatu saat gue mau bikin, contoh ya, ini contoh doang. Gue pengen banget suatu saat bikin booth yang double deck, bermain lighting gitu. Ada gak sih satu impian yang lu udah ngedraft gitu, lu udah bikin oret-oretan atau lu udah memimpikan, mengimajinasikan gitu? Ada gak sih satu, boleh gak sih lu info ke gue gitu? Ada 2 sih. Wih, 2 malah lu. Satu tuh yang gantung-gantungan tuh yang Gantung-gantungan apa nih? LED apa konstruksian? Konstruksian. Gantungan tuh LED juga sih. Tapi lebih ke misalkan buat kayak untuk bikin di PAJ tuh, misalkan kan itu kan sangat mendukung ya, untuk melakukan itu ya, gantung-gantungan. Itu belum pernah kejadian, satu. Terus kedua itu ya tadi main wijing-wijingan LED yang dengan bahan yang udah ada dari pabriknya itu memang udah seperti ini. Tapi ketimbang yang kalau misalnya kalau bikin konstruksian gitu kan gue ngebentuk dari nol ya. Kan? Dari nol terus tarik segala macam. Nah, tapi kalau gue penasaran nih, kalau dari barang yang udah ada itu kira-kira bisa diapain gitu. Soalnya kalau gue ngeliat di internet tuh, ternyata hijing bisa diginiin ya, ternyata ini bisa diginiin. Nah, kayak menarik banget sih. Lu sampai sekarang masih tetap ngulik-ngulik lihat referensi kayak gitu ya dari internet, dari YouTube gitu ya. Masih banget. Good sih, itu salah satu trik sekarang lu buat upgrade diri selain nyari referensi dari browsingan ya kan, karena orang-orang pinter di atas kita banyak banget yang ngasih ilmu lewat kayak gitu ya, lewat postingan dan gratis lagi gitu ya. Nah, sekarang tuh lu tau lah ya, AI udah gila ya, udah hampir bisa menyelesaikan semua masalah orang, terutama AI itu berhubungan sama digital visual lah ya. Setuju gak lo itu? Untuk menyelesaikan segala masalah? Iya. Gua nggak tahu kalau di bidang lain mungkin iya, tapi kalau di bidang gua 3D ya nggak bisa sih. Maksudnya itu hanya sebatas kalau gua ya, gua menggunakan AI.
tapi itu hanya sebatas ide awal, referensi segala macam. Jadi cara kerja gue kadang agak aneh, atau mungkin ternyata memang dilakukan juga sama orang. Jadi pertama tuh biasanya gue ngumpulin dulu referensi yang kira-kira possible untuk dibangun. Itu kan ini ya random ya maksudnya. Misalkan dari satu referensi gue cuma mengambil ininya, kira-kira bisa diapain gitu. Nah, kadang tuh gue menggunakan AI itu untuk menggabungkan itu semua. Kayak gue minta tolong AI untuk coba dong lu mix and match, combine segala macem, terus bikinin alternatifnya, terus dengan konsep yang berbeda gitu. Nah nanti dari situ tuh tetap gue bangun lagi tuh dari nol, tetap gue bikin lagi dari nol. Jadi dia cuman sebagai alat untuk membantu gue aja. Tapi dalam ibaratnya kayak kalau tukang kayu tuh yang nukang, yang bangun itu tuh tetap gue. Oh berarti kalau versi lu AI ngebantu untuk sebagai referensi awal biar lu tahu arahnya kemana nih, gitu kan? Biar lu nggak terlalu melebar kemana dulu. Lu tahu dulu secara benang merahnya mau gua apain nih gitu. Tapi lu butuh referensi dulu beberapa. Habis itu lu mix, lu generate sesuai apa yang ada di otak lu dari. Atau lu serahin aja ke AI. Nah itu kadang masalahnya kayak AI kan kayak dia kan harus spesifik ya. Iya. Dia kalau lu masih nggak spesifik, lu keinginan lu itu kayak masih abu-abu tuh, dia kadang suka ngegenerate ya yang setahu dia ataupun yang ya sesuai dengan data yang kita kasih. Yeah. Tapi kalau kita spesifik terus kita maunya apa jelas gitu dari kepala kita udah tahu, itu kadang dia bahkan mendekati apa yang kita inginkan. Tapi kalau untuk sampai hasil akhir gue nggak pernah menggunakan AI sejauh ini. Karena kan dia ketika gue ngebangun misalnya booth itu kan sangat dipengaruhi sama venue adanya berapa nih space-nya, terus belum lagi banyak lah pertimbangannya ya, termasuk lo menentukan finishing dan lain-lain, akhirnya lo dari awal lagi betul. Gitu ya. Berarti lo menggunakan itu dengan AI yang sekarang banyak yang pakai bener-bener menjadi perangkat lo, atau itu ketika lo butuhin aja? Ketika gue butuh dan buntu, jadi dia kayak teman brainstorming aja lah. Tapi sebenarnya lu tanpa itu pun lu bisa lah. Ya bisa, cuman ya kalau bisa lebih cepat lagi kerjanya, kenapa enggak gitu. Lu setuju juga orang sekarang jadi ketergantungan sama AI? Lu sendiri dah, ketika lu kayak sekarang merasa dimudahin, lu jadi ketergantungan sama AI? Enggak, gua sih enggak ada ketergantungan, karena gue sih pengennya ada campur tangan gue gitu. Jadi paling enggak porsi gue untuk untuk mengerjakan sesuatu tuh lebih banyak gue daripada AI. Masih ada idealis sedikit. Cuman ya untuk AI itu mempengaruhi cara kerja orang, entah itu orang jadi malas atau critical thinking jadi berkurang, ya itu memang kejadian gitu. Jadi kayak coba tergantung gitu, jadi kita jadi kayak tergantung banget gitu. Tapi itu nggak matiin ide kreatif orang kan? Karena kan lu ngegenerate itu bagian dari ide kreatif, cuma dituangkan dalam tulisan, ya kan? Karena gue ngelihat banget di sekitar kita tuh udah banyak yang apa tuh pasti dasarnya AI dulu kerja dia. Ya tapi tergantung dia sih, pada awalnya dia kayak fundamentalnya tahu nggak? Terus misalkan dia untuk ketika mengenerate satu misalkan desain atau apa gitu, paragraf segala macam, itu kan dia juga mikir dong maunya apa ya kan? Dia sebetulnya kan ada andil dia, ada andil yang kan. Kalau pakai AI, menurut pengetahuan lo ada kesulitan di akhir gak? Sebagai orang desain, apa cukup ketika AI itu ngebantu dari A sampai Z? Mungkin kalau di desain 2D ya, itu mungkin kayak gambarnya nggak highlight lah, kayak gitu kan maksudnya.
itu memang ada masalah di situ. Jadi kayak dari situ dia mesti nge-generate lagi di AI yang lain misalkan. Tapi kan sorry gue potong. Tapi kan kalau AI premium berbayar bisa resolusinya tinggi. Oh, kalau itu gue kurang paham. Setahu gue Tapi ya. kalau di nggak tahu bidang gua nih, kita ngomong di bidang gua aja kali ya. Jadi yang 3D itu ketika di generate itu tuh tadi sangat bergantung sama space. Ya misalkan dia ngebangun tuh ketinggiannya kalau kita lihat tuh kayak tinggi banget gitu. Iya. Tinggi banget. Nah, Padahal space-nya nggak segitu. Padahal space-nya tingginya juga nggak segitu gitu. Tapi itu bisa dimulai dari ngepromnya gak sih? Buatkan gambar stage dengan tinggi sekian, lebar sekian, dengan space sekian, itu bisa gak sih? Terjawab gak sih? Ya bisa aja, bisa ya? Bisa. Cuman ya kalau lu ternyata bisa ngegambar sendiri dan spesifik dengan kebutuhan, kenapa enggak? Iya karena kan balik lagi gue bilang tadi, karena orang udah merasa terbantu sama AI, semuanya diinstanin sama dia gitu kan. Kerja cepat. Karena gua ngelihat semakin kesini di industri kita, industri kreatif tuh kayak apa tuh pengennya cepet, gitu. Jadi kadang tuntutan anak-anak kreatif nyari jalur cepet juga gitu, ya kan? Jalur cepet juga, akhirnya ya gue sih kayak lama-lama ngerusak kreativitas aja gitu. Jadi ngegampangin gitu, tapi ya bukan ngerusak kreativitas secara general ya, artinya kreativitas ya tadi balik lagi, lu ngeprom aja kan butuh cara berpikir kreatif lu kan, ya kan? Ketika lu ngepromnya nggak benar, hasilnya nggak benar gitu. Tapi akhirnya kayak ada sisi-sisi kreativitas yang udah mulai dilupakan karena AI, ya kan? Karena AI gitu kan. Ya itu balik lagi ke masing-masing orang ya, lu mau berkembangnya kayak apa gitu. Kalau lu cukup sampai dibantu sama AI, lu akan ketergantungan ujung-ujungnya, ya kan? Oke, boy, ada nggak boy? Tapi waktu itu gue pernah dengar lu katanya bisa nge-VJ bang. Lebar. Sebenarnya gue sih setuju ya, ketika lu ada di industri kreatif, semua menurut gue berkaitan ya bang ya. Ya itu sih sebetulnya Lu sebenarnya emang passion lu di musik juga ya? Enggak juga. Sebetulnya memang cita-citanya sih ke situ ya, cuman ya realistis aja lah. Nggak, lu di musik tuh lu di musik tuh penikmat atau memang Main vokal? Oh, vokal. Lu sempat lumayan mendalami itu ya? Dulu gue metal-metalan sih. Ya akhirnya ya lu kecebur ya, bisnis aja sih. Iya. Bung, ini ngomongin, ya kan setahu gue nih, kita di dunia tuh, ini versi gue nih, maupun apapun agama lu, apapun keyakinan lu, 3 nih menurut gue udah jadi pilar lah yang harus kita lakukan. Apapun agama lu pasti ibadah, ya kan? Yang kedua, menuntut ilmu. Ya kan, gue nggak tahu ya kalau di agama gue tuh ada tuh. Salah apa dia? Menuntut ilmu. Bahkan sampai di agama kita tuh, di Muslim tuh, sampai akhir hayat lo aja lo masih dituntut untuk menuntut ilmu. Ya kan, disarankan, dianjurkan, bahkan menurut gue ada wajib. Yang ketiga, mengejar dunia nih. Ya kan, mengejar dunia kan ya materi, lain-lain, ya kan. Lu di sekarang lu yang udah bisa 3D yang tahu lah, menurut lu materi yang sudah apa menjanjikan gak sih? Apaan nih penanya? Iya, maksud gua orang kan gini loh, maksud gua gini, selain menuntut ilmu, orang ketika ilmu berprestasi, dia jualan prestasi dong. Jualan ilmu, ya kan, jual skill gitu. Ketika prestasi dan skillnya dibayar masuk akal, ya orang kan akan ngejar ketertarikan untuk, gila ternyata orang 3D design angkanya lumayan gitu kan. Iya, lu tuh sebagai orang 3D design
Lu kan udah menjalani dulu, lu bukan orang 3D design, Iya. orang produksi, ya kan? Lu merasa gak ini upgrade di desain? Lu sendiri? Ya kalau gua sih emang karena emang gua suka dari dulu, gua juga emang punya ketertarikan di dunia visual. Ya sebetulnya upgrade. Skill upgrade. Cuman ya lari aja dari materi. ya Upgrade ya. Signifikan gak sih? ya lumayan lah. Lumayan ya. Bisa lah itu. Enggak. Ini gue langsung aja. Maksud gue ini kan buat nanti teman-teman juga. Kayak ya udah kalau signifikan ya. ya udah kalau emang buat teman-teman ya daripada lo mikirin materinya dulu ya lo kemauan aja dulu. Ini hal yang penting buat Ya. lo dan lo suka dan emang ini layak lo perjuangin ya perjuangin aja. Tapi kan Apalagi itu passion lo kan. nah, tapi kan gini loh, Bung. Orang ketika punya minat, punya kemauan harus ada sesuatu yang men-trigger dia loh. Selain Ya lo tanya AI lah gajinya berapa. Gaji apa tanya. Enggak, gue sebagai lu yang terjun di dunianya orang desain ini menjanjikan nggak sih? Sangat ya. Sangat Tuh, sangat karena dia 3D itu tuh nggak cuman di industri kita aja, IO, konstruksian, apa produksi event, exhibition, conference, nggak hanya di situ aja gitu. Dia tuh menambah kemana-mana, apalagi di arsitektur itu dari dulu memang sudah kepake gitu. Arsitektur kepake banget di film sekarang. Kalau lihat film misalnya Jumbo gitu, sorry nyebut merek. Nah, dia banyak main di jadi dia terus film, terus di games sangat. Oh iya, grafis. Iya. Itu setuju sih. Game. Udah puas belum lo di fase atau di tingkatan lo yang sekarang? Lo sorry nih ya, gua agak lumayan agak tajam mengkerucut. Balik lagi di usia lo yang sekarang, di skill lo yang sekarang, di angka lo yang sekarang. Iya enggak? Di angka lo yang sekarang. Lo kalau lu buka mata lo di teman-teman lo yang sekitar, lu udah puas dengan posisi ini atau lu kayaknya ambisi untuk ini harus lebih Masih bisa dikembangin. Ya. Jadi ketika Ya, dia kapan sih manusia itu ada puasnya ya? iya itu menurut gua klasik lah ya, maksudnya klasik tapi, lah ya. Tapi bukan berarti kita orang yang materialis atau gimana ya, tapi itu juga sarana untuk membuat diri kita itu nggak cuma di situ aja gitu. Kayak Ya, lu setuju. Bahkan gue motivasi lah. di titik sekarang aja gue masih tetap sebisa mungkin upgrade lagi. Cuman ya kadang-kadang keterbatasan sama Pentium aja ini. Gue masih Pentium soalnya kan kadang-kadang anjing gue pengen belajar ini. Nah, gue tuh salah satu juga yang penikmat teknologi sekarang AI gitu. Jadi gue kadang-kadang butuh apa yang instan ya udah gue AI aja gitu. Nah, ketika jadi gue pakai AI ketika klien atau apapun udah oke, gue baru tuh ngomong ke anak desain atau apa, bikinin yang kayak gini dong gitu. Jadi gue mempersingkat dulu kerja di depan, ya kan, mempersingkat dulu kerja di depan. Nah, di akhirnya baru kita mesti bareng-bareng gitu. Lu penikmat AI gak? Enggak sama sekali lu ya? Sejauh ini belum sih. Belum. Sebenarnya lu teknologi tuh kalau dikulik asik ya, Bung. Sebenarnya asik, cuman lu tinggal lu mau terus ngelebar apa lu cukup segini aja gitu. Cuman ya sebenarnya lu kalau ngelebar impact-nya itu ke angka. Ya kan? Nah, tadi lu bayangin basicnya nggak ada sekolah desain, terus dia belajar otodidak. Nggak mungkin lo bisa setara, bahkan menurut gua yang gua beberapa kenal anak desain dengan dia tanpa basic, gua ngelihatnya sama yang sekitar gua kenal ya nggak setara sih, udah di atas. Ini jujur-jujuran. Jadi true story. Gua jujur, gua kurang lebih nih di belakang gua ada perusahaan yang bergerak yang udah gua coba masuk di ini 4 lah ya. Gue ngelihat dia ya di atas teman-teman gue ini gitu dengan gaya dia aja gaya dia yang satu plenger terus nggak punya
gue nggak punya basic sih yang menurut, karena yang lainnya gue sekolah, mereka sekolah. Oh gitu. Mereka sekolah, nggak ada yang nggak sekolah. Mereka sih sekolah sih. Mereka sekolah ya, kalau ngomongin bagus, tapi kan ini inspirasi lo menurut gue. Nggak mesti ketika lu nggak punya basic sekolah sebagai desain, lu ternyata putus nggak bisa berkembang, enggak dong? Iya kan? Harusnya bisa ya. Banyak jalan lah ke Kalimantan. Banyak kan Kalimantan. Iya banyak Kalimantan. Gue sebenarnya kalau ngomongin desain, ngomongin Bung Ditus, gue banyak sebenarnya yang gue pengen ulas, makanya gue bilang gue tertarik banget, cuman kita keterbatasan waktu. Next kita ada bahas lagi dan Doi lagi sakit sih jadi agak-agak anjing ini kapan selesai sih. Oke, Bung, dari gue kayaknya cukup aja. Nanti kita kapan waktu kita akan ulas lagi, ngobrol banyak sih sebenarnya yang kita masih banyak yang ngobrolin, sama beberapa gue juga pengen nanya bagusnya kalau aplikasi gue gimana, gue dulu yang ngasih tahu lu pengen apa, bentuknya kayak apa, gimana dan lain-lain, itu nanti kita ngobrol lagi lebih banyak lagi. Oke, thank you Bung dari gue, thank you ya Boy, thank you Boy. Kata penutup dari kita, ngebuat boleh. Asal di sini. Yeay, thank you.